Guys, ini ada orang yang sukses dari jauh. Dia merantau ke Jawa, dia sukses dan terkenal. Tulisannya bagus. Ini dia, Dr. Muntakim Al-Ansori MPD. Oke, bagaimana kabarnya Pak Muntakim? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Baik. Ini guys, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah saya juga baik Pak Muntakim. Ini saya bertemu dengan satu sosok yang ganteng, handsome ini. Kita akan berbicara tentang beliau ini spesialisnya khot, tulis menulis. Jadi untuk urusan tulis menulis beliau ini adalah salah satu pakarnya, bukan pakar satu-satunya, salah satu pakarnya. Gimana Pak Muntakim tentang khot ini? Khot ini berbicara tentang apa sih Pak Muntakim? Khot ini adalah cara menulis tulisan Arab. Kalau khot Arab berarti cara menulis tulisan Arab dengan baik, dengan benar plus indah. Oh, plus indah ya. Oh, ada sesuatu nilai plusnya ya. Harus indah begitu ya. Harus indah. Nah, karena indah biasanya kalau nulis khot itu biasanya dia tidak terburu-buru. Oh, dia tidak. Jadi harus menyiapkan mental kalau begitu ya. Mental, pikiran, karena menghasilkan karya seni. Oh. Jadi khot itu termasuk karya seni. Oh, khot itu termasuk karya seni ya? Karya seni, keterampilan menulis. Keterampilan menulis. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh orang yang mau mau menulis dengan indah, benar dan indah tadi? Perangkatnya apa? Selain dia harus tenang, selain dia itu harus tidak terburu-buru, mungkin ada ilmu-ilmu yang harus dia kuasai walaupun tidak banyak. Misalnya dia harus bisa nahwu, enggak ya? Kalau untuk menulis khot itu tentu membutuhkan senjata ya. Senjatanya adalah penanya. Pena. Karena khot Arab itu ini sesuai dengan channel kita. Penanya berarti pena masa. Oh, ini senjata yang paling ampuh. Oke, jadi karena khot Arab itu khas, maka penanya juga khas. Jadi kita harus punya penanya. Kemudian yang kedua, paling baik kita punya guru pendamping. Oh, guru pendamping. Guru pendamping. Karena guru pendamping itu dia bersifat memberikan contoh. Di situ kita juga sekaligus melihat bagaimana cara memegang penanya, menggores pena. Oh, memegang saja ada aturannya ya Pak Muntakim. Sebenarnya seperti biasa, tapi kalau lihat langsung itu akan jauh lebih efektif bagi peserta melihat. Okay. Jadi pena itu harus sesuai dengan apa ini? Cara memegang pena ini ada teorinya atau memang langsung diberikan oleh pembimbing harus begini dan siswa atau mahasiswa tidak boleh melawan dari ketetapan yang sudah ada misalnya. Oke. Kalau memegang saya kira mungkin masih umum seperti kita memegang pena biasa, tetapi ada beberapa model goresan itu butuh lihat langsung prakteknya. Oh begitu. Jadi harus pembimbing itu harus terus memonitor ya. Itulah akan jauh lebih mudah meningkatkan kemampuan atau mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, kira-kira ini Pak Muntakim, lebih idealnya, secara ideal inilah. Khot ini bisa dipelajari oleh anak kira-kira umur berapa? Kalau khot secara dasar mungkin untuk secara dasar maksudnya dia punya kemampuan untuk menulis beberapa huruf misalnya sesuai dengan kaidah. Saya kira anak usia dini, usia SD saya kira sudah bisa ya. Berarti di usia SD ya, berarti rentang 9-10 tahun lah ya. Betul, ketika dia sudah punya kemampuan untuk menggambar atau menggores tulisan lurus, melengkung dengan benar, itu bisa dimulai. Itu kira-kira cara menulisnya itu kalau anak umur segitu ini ya, anak umur segitu itu cara menulis apa yang diberikan itu? Kira-kira apa? Apa nulis huruf saja, apa langsung kalimat begitu? Nah, biasanya secara umum untuk pemula khot itu anak-anak atau dewasa biasanya diberikan beberapa goresan dasar. Oh, goresan. Jadi tidak langsung huruf alif bata, tidak. Oh, tidak langsung. Tetapi langsung goresan, misalnya mulai dari kemantapan dia menggoresnya. Oke. Jadi melihat kemampuan dia ya. Kemampuan dia menggores. Nah, goresan itu biasanya
khas dengan huruf-huruf Arab dari atas ke bawah. Oh, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah dia mantap apa tidak? Oh, begitu. Nah, jadi memberikan pemantapan di situ, kemudian menulis, misal kalau horizontal bahasa Arab kan dari arah kanan ke kiri. Oke. Itu. Kemudian melingkar. Biasanya kan kalau tulisan Arab itu dia mengikuti arah jarum jam. Oke. Kalau dari sekian banyak macam-macam tulisan, ini yang paling mudah untuk dipelajari bagi orang yang sudah dewasa misalnya 25 tahun atau 20 tahun. Itu apa kira-kira Pak Muntaki? Oke. Ada dua menurut saya. Oh, ada dua. Okay. Ada namanya khot naskhi, kemudian ada yang satu khot rik'ah. Oh, rik'ah. Tetapi berdasarkan proses pembelajaran yang sekarang sudah semakin berkembang, itu rata-rata orang memulai belajar khot itu dari jenis khot rik'ah. Oh, rik'ah dulu ya? Khot rik'ah dulu karena dia lebih tidak seluas font yang lain. Oh, font yang lain. Rik'ah itu jadi lebih mudah untuk bagi pemula ya. Bagi pemula dia dimulai dari mempelajari cara membuat titik. Oh, gitu. Membuat huruf alif. Ada perangkat khusus enggak, Pak? Misalnya ballpointnya enggak boleh misalnya yang biasa kita gunakan, atau memang ballpoint yang pertama harus perangkat yang pertama ini ballpointnya harus seperti ini misalnya. Oke, begini. Belajar kaligrafi itu memang tujuannya kita bisa menulis beberapa jenis tulisan, beberapa jenis khot. Tetapi paling bagus sebelum belajar menulis khot itu juga belajar menulis kaligrafi tapi tanpa menggunakan pena khot. Jadi misalnya menulis huruf tetapi menggunakan pulpen biasa. Pensil biasa. Jadi hasilnya adalah hasil tulisan biasa tetapi akan lebih bagus daripada kita menulis pada masa-masa sebelumnya. Jadi namanya itu kitabah i'tiyadiyah. Jadi menulis biasa saja tanpa membentuk huruf seperti khot pada umumnya. Kertas yang kita mau buat percobaan ini harus ada garis-garisnya dulu atau tidak ini Pak Muntaki? Kalau untuk menulis jenis khot, rik'ah dan diwani dan seterusnya, itu memang paling bagus ada garis utama. Oh, garis utama. Supaya menunjang tulisan itu bisa berarti itu tidak wajib ya itu ya. Harus ada garis itu tidak wajib, hanya penunjang saja ya. Tapi kalau untuk pemula itu sangat membantu. Oh, sangat membantu ya. Karena tulisan itu kan juga harus lurus. Oh, begitu. Tidak sampai ke atas ke bawah. Oh ya, seperti lekuk-lekuk gunung ya, atau detak jantung lah. Detak jantung begitu. Harus ada garis utama. Harus ada garis utama. Untuk pemula saya kira akan lebih baik dengan menggunakan garis utama. Oke. Jadi kira-kira apa ini untuk Pak Muntakim? Apa kelebihan dari orang belajar khot itu? Kelebihannya apa? Belajar khot itu di samping punya keterampilan menulis lebih baik, lebih indah, tetapi sebenarnya menulis khot itu juga melatih penjiwaan seseorang. Melatih penjiwaan. Kenapa? Menarik karena ini. Kalau dalam menulis itu kita harus melibatkan semua yang kita punya. Oh, gitu. Dari tangan, pikiran, termasuk hati, mata, dan ketenangan. Oh, ketenangan. Dan kesabaran. Karena menulis indah itu tidak boleh tergesa-gesa. Di dunia ini kan kalau ingin indah tidak ada yang tergesa-gesa langsung bagus, tidak mungkin. Iya, betul. Jadi bisa dilihat para khotot kalau menulis tidak pernah terburu-buru, pasti pelan-pelan karena mereka ingin mendapatkan hasil yang indah. Oh, berarti semua perangkat itu bekerja ya pada saat dia menulis ya. Dan yang tambahan harus konsisten. Istiqomah. Karena misalnya begini, hari ini kita menulis bagus, kemudian besok kita istirahat, hari berikutnya kita lanjut lagi, belum tentu tulisannya sebagus hari ini. Oh, begitu. Ada naik turunnya ya? Iya, harus konsisten. Karena mungkin itu emosinya juga tak stabil ya. Biasanya. Mungkin kesabarannya kurang. Kalau kemarin lebih sabar, sekarang emosi begitu ya. Atau paling tidak misalnya hari ini dia masih ingat triknya di mana. Minggu depan ketika diulang lagi sudah tidak ingat. Bisa jadi tidak 100% yang dia pahami. Oke, Pak Muntakim, terima kasih. Sama-sama. Telah bersedia untuk saya vlog, untuk kita berbicara, share-share. Ini guys, ini di Pena Masa Channel itu ada program On the Street. Kita berbicara tentang apa saja yang saya temui di situ.
Kalau bertemu dengan pohon, saya berbicara dengan pohon. Bertemu dengan Pak Muntakim, saya berbicara dengan Pak Muntakim sesuai dengan kapasitas Pak Muntakim. Beliau ini adalah ahli khotot ya, seorang orang yang ahli di bidang kaligrafi. Nanti kalau saya bertemu dengan kayu, saya berbicara dengan kayu sesuai dengan kapasitas kayu. Oke, terima kasih Pak Muntakim atas waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Dimatkan Pak. Sudah kayaknya Ustaz. Mati sendiri tuh. Loh, Lo nggak ngerekam Pak? kita coba dulu ya.